Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Gimana? Tidak ada yang lebih hebat dari itu, betul? Yesus kasih kepadaku, ya. Bukan hanya kepadaku, sebenarnya juga kepada orang-orang lain, dan mereka perlu tahu itu. Sehingga bisa bersama-sama mengucap syukur atas kasih Tuhan itu, ya. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak jemaat membaca Alkitab di Filipi. Kita baca Filipi pasal 1 dari ayat 20 sampai 24. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam kamu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca tulisan yang Engkau ilhamkan. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus dari penjara. Dan itu sedemikian rupa bagi hati kami ya Tuhan. Bagi pertumbuhan iman kami, bagi pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk mendalaminya, berusaha menghayatinya, dan betul-betul menyimpannya di dalam hati kami. Di saat-saat Tuhan, kami mungkin menghadapi cobaan hidup yang sangat berat. Kami perlu ingat akan firman-Mu. Kami berdoa mohon kasih karunia-Mu saat kami mempelajarinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Surat Filipi ditulis dari penjara. Dikenal sebagai surat penjara. Heran sekali. Justru surat yang ditulis dari penjara ini, isinya penuh dengan sukacita. Dan bersukacitalah. Banyak sekali dalam surat Filipi. Mengapa orang yang di dalam penjara bisa sedemikian bersukacita? Mengapa orang di dalam penjara bisa memiliki stabilitas mental dan memiliki kekuatan iman yang sedemikian rupa sehingga menguatkan, menghibur orang yang di luar penjara? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting. Rasul Paulus berkata di ayat 20 dia bilang tadi, bahwa yang dia sangat inginkan dalam hidup ini dan dalam pelayanannya tentu adalah bahwa dia tidak akan dapat malu. Bahwa apa yang dia pursuit, apa yang dia kejar, apa yang dia telah korbankan, apa yang dia telah usahakan dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh hati itu, sungguh tidak akan malu. Tidak akan malu, dia bilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedemikian yakinnya dia, sampai, ini ayat 21, ini ayat yang sangat terkenal. Ayat sangat terkenal gara-gara gubernur juga sebenarnya gitu ya. Tapi ada pengacara di Lawyer Club ditanya posisinya di kitab apa? Enggak bisa jawab. Nah, jemaat Grafe ya mesti bisa jawab ini ya. Ya, di mana? Filipi pasal 1 ayat 21. Berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, orang yang mengucapkan ayat ini, kalau diucap saja, dihafal gitu, kemudian diucap saja gampang. Simple, betul nggak? Paling 5 menit gitu sudah hafal, betul? Tinggal diucapkan. Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Apa susahnya? Gitu. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba dihayati. Siapakah yang boleh omong itu yang sampai ke dalam hati? Saya katakan itu harus orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru. Orang yang pasti masuk surga.
Kalau mati pasti masuk surga. Kalau Anda mati belum pasti masuk surga. Ayat ini enggak untuk kamu. Kamu enggak boleh mengucapkan. Apa untungnya kamu mati? Betul enggak? Masuk neraka apa untungnya? Enggak ada untung sedikit pun. Rugi besar malah. Tapi jikalau Anda mati pasti masuk surga. Di situ baru ada untungnya. Jadi nomor 1 ini orang harus lahir baru dulu gitu. Pasti lahir baru. Mantap gitu. Mantap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Jumat saya pergi ke dokter syaraf, cek kepala saya lagi. Dokternya sudah lumayan tua. Dia bergurau sama saya lagi. Beberapa waktu yang lalu. Saya tanya dokter sudah umur berapa? 90. Kaget saya gitu. Boleh bohong-bohong dikit kan Pak? Dan hari Jumat ini saya kasih dia buku. Kapan saja saya mati pasti masuk surga. Lama dia lihat judulnya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Ini baru bisa ayat ini berlaku. Bagaimana supaya Anda bisa pasti masuk surga? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat gampang. Sebenarnya inti dari seluruh tulisan Alkitab dan tujuannya adalah memastikan supaya kita mati pasti masuk surga. Itu inti dari segala intinya. Bahwa sebenarnya, dengar baik-baik, sebenarnya kita pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ya kenapa? Nggak ada orang yang tidak berdosa, betul nggak? Tidak ada orang yang tidak berdosa. Makanya pasti masuk neraka. Nah, supaya bisa masuk surga, dosanya harus selesai. Dosa harus selesai. Diselesaikan pakai apa? Jelas nggak mungkin ditipek. Ditimpalin pakai amal nggak bisa. Alkitab mencatat satu. Upah dosa ialah maut. Jadi hukuman yang membereskan dosa, yaitu maut. Oleh sebab itulah direncanakan kedatangan juru selamat yang akan dihukumkan di atas kayu salib. The real cross. Do you see this? Ini the real cross. Maksudnya ini salib yang sebesar inilah yang Tuhan Yesus pikul. Bukan yang kecil-kecil di sini itu. Gitu. Ini yang Tuhan Yesus pikul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di atas salib inilah Tuhan Yesus menyelesaikan dosa seisi dunia. Dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir ditaruh di atas salib ini dan dihukumkan. Hukuman yang terberat. Hukuman yang terberat, hukuman apa? Hukuman mati. Zaman sekarang Indonesia pakai ditembak. Supaya tidak mau menimbulkan bekas ke dalam hati algojo. Ditembak. Saya nggak tahu regu tembaknya berapa orang. Kalau 20 orang katanya, ya, yang 10 peluru kosong, yang 10 peluru isi. Jadi kamu nggak tahu punya kamu apa isi apa tidak gitu kan. Pokoknya kepalanya gitu, teng gitu kan gitu. Nah, tapi kalau zaman Tuhan Yesus, hukuman matinya itu digantung dari pagi sampai sore masih belum mati gitu. Kakinya dipatahkan. Ya mati pasti gitu. Ya kan? Nah, Tuhan Yesus tergantung di situ. Dan Alkitab mencatat jam 3 sore dia putus napasnya. Dia mati. Menanggung dosa seisi dunia dari Adam sampai manusia yang terakhir. Barang siapa yang merasa dirinya berdosa, yang nggak berdosa nggak apa-apa. Urusan kamu. Tapi yang merasa dirinya berdosa. Sekali lagi, yang merasa dirinya berdosa. Yang mengaku dirinya orang berdosa. Datanglah ke bawah kaki salib Yesus. Dan mengaku saya orang berdosa, saya sudah menyesal atas dosa saya. Dan saya mau mengaminkan penghukumanmu di atas kayu salib itu untuk menanggung semua dosa saya. Mau berbuat demikian. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak saat itu, terjadilah saya menyebutnya transaksi rohani. Transaksi rohani. Bahwa Yesus menggantikan kamu dihukumkan di atas kayu salib. Dan sekarang kamu hidup baginya. Jadi Yesus mati bagimu, engkau hidup baginya. Saudara yang saya kasih dalam, hidup baginya. Oh, kepastian masuk surga diperoleh. Segampang itu kah? Oh iya. Kalau mau sulit. Saya baru baca di medsos. Ada satu orang, saya nggak usah sebut namanya, Anda sudah tahu. Di mana itu? Daerah mana itu? Dia tawarin orang masuk surga berapa katanya? 2 juta. Murah sekali.
2 juta masuk surga. Canggih sekali dia ya. Dari mana dia dapatkan kuasa untuk jadi tukang pungut bagi Tuhan, betul nggak? Masuk surga 2 juta, saudara. Sebenarnya saya bilang gini, dia itu hebat. Saya ada tulis, saya bilang dia hebat. Kenapa dia hebat? Kalau masuk surga itu pakai amal, betul nggak? Jadi, siapa mau masuk surga pakai amal? Jimmy mau masuk surga pakai amal. Nah, serahkan di sini 5 juta sama saya. Ntar saya bagi-bagikan orang atas nama kamu gitu. Betul nggak? Masuk surga kan berarti? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, no. Karena dosa harus dihukumkan. Dihukumkan. Yesus Kristuslah yang sudah dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, dengar baik-baik ini. Dihitung selesai oleh Allah yang maha kudus, maha adil, ya, Allah yang maha benar, dihitung selesai. Anda harus mengaku diri orang berdosa, dan kemudian mengatakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejak saat ini, saya akan ingat terus, bahwa Engkau sudah menggantikan saya dihukumkan, dan saya sekarang hidup bagimu. Nah, mulai saat itu Anda ingat, terima kasih Tuhan Yesus. Tiap hari Anda hanya perlu bersyukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah dihukumkan gantikan saya. Sekarang saya hidup bagimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hanya orang yang mengerti akan kebenaran ini. Dia hidup bagi Yesus. Berarti kapan saja mati pasti masuk surga. Oleh sebab itu hanya orang ini yang bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati, untung. Kalau mati berarti langsung pergi ke sana kepada Tuhan. Kalau mati kita langsung pergi kepada Tuhan. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran ini tak pernah lupa disampaikan di Grafe ini. Mengapa? Ulang-ulang dan ulang-ulang lagi. Kenapa? Ini kan bukan kayak sekolah, ada musim masuknya, kemudian tengah-tengah nggak boleh masuk. Tiap minggu kita ada orang baru, betul nggak? Tiap minggu ada orang baru. Dan lagi pula, ada banyak orang tua yang anaknya belum maju, belum membuat pengakuan iman. Ada banyak yang masih bergumul. Saya dari atas di sini tuh lihat muka kalian. Kamu lihat muka saya lihat muka kamu. Saya tahu gitu ya. Saya tahu ini lagi bergumul. Ya. Dan saya tahu bahwa iblis ini lagi mau ngamuk ini ya. Ada orang yang mestinya diselamatkan, iblis mau ngamuk gitu. Pas pada poin-poin yang sangat penting, kayak ada semut gigit pantatnya dia turun gitu. Itu gitu. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan gitu. Saya tahu di sini gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi ini adalah hal yang terpenting saya kasih tahu Anda. Kalau Anda tidak diselamatkan, Anda tidak sungguh-sungguh lahir baru, tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, Anda belum setiap saat kalau mati pasti masuk surga. Belum. Sangat bahaya bagi kamu. Sangat bahaya saya kasih tahu. Sangat bahaya. Karena itu bisa terjadi setiap saat. Serangan jantung tidak terjadi hanya pada orang tua. Yang muda-muda banyak. Ada banyak mereka olahraga. Sedang olahraga itulah tumbang, habis gitu. Pergi ke neraka. Kamu bisa bayangkan ya. Ya akhirnya di koran ditulis duduk di sisi Allah. Itu nggak ada guna punya dia yang di koran semuanya gitu. Betul nggak? Dan nggak masuk di akal semua orang duduk di sisi. Jadi sisinya panjang begitu. Nggak ada yang di belakang. Betul nggak? Mana ada macam begitu punya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu hati-hati saya kasih tahu. Hati-hati. Sudah belum itu? Sudah belum? Sudah pasti belum Anda masuk surga gitu. Kapan saja kamu mati pasti masuk surga. Ini penting. Nah, kalau sudah pasti, maka Andalah orang yang berbahagia, yang bisa berkata, kalau saya mati itu untung. Kalau mati itu untung. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, kemudian katanya, mati. Semua orang tahu, mati itu gampang, betul nggak? Mati itu gampang. Waduh, saya sudah banyak lihat orang mati. Ada banyak yang saya jaga sampai mati gitu. Ya, ada banyak ya, saya sudah lihat. Mati gampang ya.
empos gitu, habis gitu. Gampang. Yang repot, yang susah itu apa? Hidup. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini yang susah. Ini yang susah. Hidup bagi Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Hidup bagi Kristus. Kalau mati, untung. Tapi kalau hidup bagi Kristus, bisa nggak Anda hidup bagi Kristus? Banyak orang Kristen, ya cuman sebut-sebut. Saya hidup bagi Kristus, hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu seperti apa, saudara? Hidup bagi Kristus itu seperti apa? Saudara, yang pertama, hidup bagi Kristus itu harus menekuni firman-Nya. Harus mengerti apa yang Kristus mau kita lakukan, menekuni firman-Nya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ada orang, saya hidup bagi Kristus. Oh ya, hidup bagi Kristus. Lalu hidupnya bagaimana? Dia hidupnya seenak-enak dia. Berfoya-foya, kacau balau hidupnya. Apakah itu hidup yang bagi Kristus? Apakah Kristus senang kira-kira dengan hidup yang macam begitu? Sama sekali tidak. Oleh sebab itu, langkah pertama untuk hidup bagi Kristus adalah mengetahui persis, ditulis di dalam firman-Nya, apa-apa saja yang Tuhan sangat inginkan seseorang lakukan yang menjadi muridnya gitu. Supaya kita jangan sampai salah gitu loh. Kalau sampai salah, kita bukan bikin dia senang. Tuhan kesel sekali. Salah, menyimpang, dan ujung-ujungnya datanglah. Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Tuhannya bilang apa? Tuhan bilang apa? Enyalah, aku tidak kenal kamu. Waktu itulah kita bawa muka yang kacau gitu ya nggak? Masa enyahlah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup bagi Kristus. Nomor satu kita mau tahu ini. Saya kasih tahu. Hidup bagi Kristus menekuni firman-Nya. Sungguh-sungguh mau tahu apa itu yang Tuhan mau saya lakukan dalam firman-Nya. Jadi betul-betul rindu akan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keharusan bahwa orang, untuk masuk surga, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 100 kali. Saya pikir semua orang akan melakukan. Supaya baca ulang. Tidak ada begitu. Bukan itu. Tetapi konsep Yesus telah dihukumkan bagi saya, sekarang saya hidup baginya. Saya hidup baginya inilah. Hidup bagi Yesus inilah. Saya mau melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Oleh sebab itu saya mau mempelajari firman-Nya supaya saya tahu persis apa yang Tuhan mau saya lakukan. Mempelajari firman. Semakin mempelajari firman Tuhan, kita akan mengerti kebenaran, kita akan semakin dekat kepada Tuhan, kita tahu hatinya, kita tahu keinginannya, kita tahu apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, semuanya kita makin dekat dengan Tuhan. Karena kita mempelajari firman-Nya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau seseorang tulis surat untuk kamu, semakin kamu baca surat itu ulang. Apalagi mempelajarinya. Ada kata-kata yang tidak jelas. Anda tanya orang, ini apa sih maksudnya? Dijelasin, begini, ini maksudnya. Oke, saya ngerti. Makin mengerti, Anda makin mengerti orang yang tulis surat itu kepada Anda. Makin mengerti orang yang tulis surat itu, Anda akan makin mengasihinya. Makin dekat dengan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebenarnya yang diperlukan. Jadi hidup bagi Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mempelajari firman Tuhan supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan sudah keluar jalur masih tidak tahu. Kamu bisa bayangkan. Saya ngobrol dengan Chen Mukse yang datang dari Taiwan. Saya bilang, setiap kali saya dipaskan video kah, foto kah, mengenai orang Kristen di Cina yang berkobar-kobar yang banyak sekarang ini. Hati saya bergejolak. Hati saya bergejolak. Kenapa? Mengapa? Karena saya pernah pergi tahun 2008. Dan saya dapatkan mereka nggak ngerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Hanya jadi Kristen saja gitu. Sebenarnya maklum. Karena nggak ada siapa-siapa yang ngajar gitu.
Nggak ada siapa-siapa yang ngajar. Jadi mereka tidak mengerti tapi jadi Kristen gitu. Disuruh tepuk tangan ya tepuklah gitu. Disuruh berbahasa lidah, gimana bahasa lidahnya? Coba lidahnya. Jadi kacau balau. Kristennya kacau balau semuanya di situ gitu. Tidak ada yang mengajar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau mau hidup bagi Kristus, kita tidak mau menyimpang dari yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itulah kita mau mempelajari firman-Nya. Setepat mungkin, sesuai dengan yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, agama yang lain, saya kasih tahu, karena didirikan oleh iblis, dia tidak ada satu tuntutan bahwa harus persis dengan kebenaran dari kitabnya, tidak. Kacau, oh ya, makin kacau makin bagus, gitu. Betul nggak? Ya, karena memang bukan untuk kebenaran. Penekanannya bukan pada kebenaran. Penekanannya hanya pada apa? Oke, kalau 1 tahun bisa datang ke ini kuilnya 2-3 kali, oh udah hitung bagus, udah bagus gitu. Bagus, betul nggak? Ya, apalagi nanti Imlek ada nyumbang lumayan besar, oh lebih bagus lagi gitu. Nggak ada waktu setahun datang 2 kali, nggak apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, memang nggak usah ngerti. Gitu. Makin tidak mengerti, makin bagus. Ya, itu sebenarnya gitu. Tapi kekristenan no, saudara. Kekristenan tidak. Mengapa kekristenan perlu berkumpul? Waktu saya pergi ke Papua, di Jayapura itu, saya dibawa keliling. Saya lihat putar-putar di atas gunung ada satu vihara. Wow, saya bilang sama Tumbur, saya bilang posisinya cakep sekali ya. Posisinya cakep sekali ya. Waduh. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada di dalam mobil bilang apa? Kalau kita punya gereja taruh di situ itu kelihatan jauh-jauh, Pak. Tapi saya bilang kalau tiap minggu kita ke sana, empot-empot juga ini. Betul nggak? Gimana cara naiknya gitu? Pernah nggak Anda nonton di televisi? Ya toh? Ada banyak kuil-kuil. Justru dibikin di posisi yang apa dong nggak? Pinggir gunung, bukit, hampir-hampir mau jatuh gitu. Justru yang begitu yang menarik, tau nggak? Kenapa di posisi begitu? Saya bilang kalau gereja ditaruh di situ, paling setahun 2 kali kita ke sana, betul nggak? Ya kan? Setahun 2 kali, ya sulit naiknya ke situ doh. Kekristenan bukan itu. Kekristenan itu orang Kristen kumpul untuk apa? Kumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dituliskan ini. Kita mesti mempelajarinya sedemikian rupa. Terus, maka itulah perlu kumpul gitu loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, zaman dulu para Anabaptis, mereka kumpul di gua, nggak nyanyi ketahuan posisinya. Nggak nyanyi. Tahun 1600 sekian, Benjamin Keats memperkenalkan nyanyi. Kalau nggak salah 6 tahun ya, jemaatnya terbagi 2. Yang tidak setuju nyanyi keluar, berdiri di bawah pohon. Yang di dalam itu baru nyanyi gitu. Saudara yang saya kasih dalam, akhirnya belakangan baru nyanyi. Lalu mereka hari Minggu bikin apa ke gereja? Hanya belajar Alkitab. Supaya makin mengenal kebenaran. Jangan bikin salah. Jangan salah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi, iblis kemudian muncul. Iblis kemudian masuk ke dalam kekristenan. Iblis kemudian mengganggu di dalam kekristenan. Dan memunculkan orang-orang Kristen yang hobinya bukan mempelajari Alkitab. Hobinya itu untuk apa? Hobinya itu untuk entertainment dan yang lain-lain. Mereka beli band sini sepasang, sana sepasang. Beli loudspeaker yang tingginya lebih dari kita punya AC begitu ya. Sekali bunyi itu kata keper, tar begitu. Ya tuh, jantung kita kayak mau copot gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya kekristenan makin berubah. Belajar, jangankan jemaatnya, pemimpinnya nggak pernah belajar gitu loh. Karena mereka mengandalkan karisma gitu loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karisma. Itulah ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi tidak. Kalau engkau mau hidup bagi Yesus, engkau harus mempelajari firman-Nya supaya tepat apa yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan.
tepat. Dan yang kedua, mau hidup bagi Yesus. Cari tahu kehendaknya bagi hidupmu. Kehendak Tuhan bagi hidupmu. Saudara, di-paste ke dalam WhatsApp ada satu cerita mengenai keluarga misioneri dari Swedia yang itu. Ya, ada baca semuanya kan? Yang pergi ke Zaire dulu Kongo. Ya, tinggal di hutan, nyamuknya banyak gitu. Kemudian anaknya mati dan istrinya mati semuanya. Dia pusing. Berapa tahun di situ tidak ada orang Zaire yang bertobat. Cuman satu anak doang, satu anak. Dia pulang ke negaranya, putus asa, marah-marah sama Tuhan. Cuman satu anak perempuannya yang hidup dia titipkan sama misioneri, bawa ke Amerika segala macam. Nah, dia marah-marah sama Tuhan. Marah-marah, kecewa sama Tuhan. Bagaimana ini? Saya jadi misioneri sampai di hutan Afrika, istri mati, anaknya yang kecil mati, tinggal satu perempuan. Kemudian dia pulang ke Swedia dan dia menikah lagi. Setiap orang menyebut Tuhan, dia marah. Sampai satu hari katanya, anak perempuannya yang di Amerika itu. Kemudian dia pergi ke Swedia mau ketemu dengan keluarganya. Dan akhirnya dia mampir ke satu tempat, lihat kok ada kayak kebaktian gitu. Dan dia masuk, dia lihat yang khotbah orang hitam. Gitu. Dan orang hitam itu, ya dalam khotbahnya dia bersaksi. Dulu sekian puluh tahun yang lalu, saya anak kecil di kampung itu. Dan sayalah yang selamatkannya. Wah, akhirnya perempuan ini datang memperkenalkan dirinya. Sayalah si N yang kamu yang kecil itu. Oh, mereka berpelukan. Rupanya dia adalah hasil walaupun satu orang ya, telah membuat ribuan, ratusan ribu orang. Akhirnya diselamatkan. Satu orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita membaca hidup orang-orang yang melayani Tuhan. Hidup orang yang mengerti bahwa ada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda begini. Jikalau Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Dan Anda sungguh-sungguh berkata dalam hatimu. Hidupku adalah milik Kristus. Hidupku milik Kristus. Saya katakan Anda harus cari kehendak Tuhan untuk diri kamu. Cari kehendak Tuhan untuk diri kamu. Bisakah orang hidup bagi Yesus sebagai bupati? Bisakah orang hidup bagi Yesus sebagai gubernur? Bisakah orang hidup bagi Yesus sebagai montir? Bisakah orang hidup bagi Yesus sebagai dokter? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang itu sendiri harus sangat tahu dan sadar dalam hatinya. Saya ini sedang hidup bagi Yesus. Saya sedang hidup bagi Yesus. Nggak main-main. Saya sedang hidup bagi Yesus. Berarti apa? Apapun juga. Posisi kita, yang kita kerjakan segala macam. Apapun juga. Yang tujuan utama itu tidak boleh dilupa. Yang tujuan utama itu. Yaitu saya hidup bagi Yesus. Saya hidup bagi Yesus dalam bidang ini. Tetapi Anda harus yakin. Anda harus yakin. Kalau Anda tidak yakin dalam hidupmu serampangan. Anda tidak hidup bagi Yesus. Bisakah Anda? Saya adalah hidup bagi Yesus sebagai penjual asuransi bagi Yesus. Waduh, iya nggak? Saya hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Sebagai dokter saya hidup bagi Yesus. Saya hidup bagi Yesus. Nanti Pak Hasan mudah-mudahan. Jadi wakil gubernur. Hidup bagi Yesus. Nggak main-main. Hidup bagi Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bisakah Anda hidup bagi Yesus? Di posisi Anda itu. Hidup bagi Yesus. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini sangat penting. Saya katakan sangat penting.
hidup bagi Yesus, mencari tahu kehendak Tuhan bagi Anda. Sebagai apa? Sebagai apa? Mungkin Tuhan mau engkau memberitakan firman-Nya. Adakah Anda sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan bagi hidup Anda? Ada sekelompok orang Kristen gini. Dia cari kehendak Tuhan. Doa cari. Tuhan tolong nyatakan kehendak-Mu, tolong nyatakan kehendak-Mu. Di balik itu, dia ada konsep gini. Kalau kehendak Tuhan, saya pasti kaya raya. Tidak ada dalam Alkitab begitu. Kalau saya ada dalam kehendak Tuhan, pasti nggak sakit penyakit. Kalau saya ada dalam kehendak Tuhan, everything akan jalan smooth, fine-fine saya. Tidak ada. Tidak ada di dalam Alkitab itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya pernah baca kisah misioneri. Dia mau jadi misioneri. Patah kaki. Waduh, zaman itu lagi. Misioneri patah kaki ini kan nggak efektif, tau nggak? Kakinya akhirnya diganti yang istilahnya tuh yang palsu gitu, palsu kan. Jadi pakai celana jadi nggak kelihatan. Dia sampai ke satu tempat, itu masih primitif itu orang. Itu sudah banyak misioneri mereka sembeli. Terus yang satu ini mereka datang dan potong kakinya gitu. Teng gitu, dia punya parang yang putus gitu. Dan semuanya lari terbirit-birit. Ini bukan orang. Yang lain dipotong kakinya putus gitu. Yang satu ini dipotong kakinya, parangnya yang putus gitu. Waduh, akhirnya mereka takut semuanya. Dan semuanya mau dengar dia ngomong. Dia sampaikan Injil. Ternyata mereka pikir dia bukan musuh. Mereka mendengarkan dia. Mendengar dia. Dan orang di situ kemudian bisa percaya Tuhan dan diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saya bilang Tuhan mau kakimu patah, kamu marah mungkin, betul nggak? Wah, masa Tuhan mau kaki saya patah pula? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika seseorang mencari kehendak Tuhan dengan baik-baik, maka kehendak Tuhan itu tidak langit selalu biru, jalan lurus rata, tidak demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, misalnya, ini Indonesia kan lagi, Anda tahu nggak? Kita punya warga negara ditangkap sama ini Filipina punya itu apa namanya itu? Penculik itu ya, Abu Sayyaf itu ya, ditangkap. Sekarang saya tanya, kalau Anda terpilih, Anda hebat, Anda terpilih untuk pergi menyelamatkan mereka. Itu kira-kira pekerjaan enak apa tidak enak itu? Anda perlu masuk hutan, nyusup, kemana tempatnya, bisa jatuh, bisa digigit ular, segala macam. Dimakan lintah darahnya, segala macam. Dan ujung-ujungnya malah Anda bisa disembeli, betul nggak? Salah omong sedikit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi begini ya, sangat-sangat penting sekali sekarang ini. Untuk memahami bahwa kehendak Tuhan bagi saya, jangan ikutin mau saya bahwa itu akan mulus semuanya. Tetapi yang paling utama yang harus difahami itu adalah apa? Bahwa semua yang Tuhan inginkan adalah untuk pencapaiannya itu ada jiwa diselamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisa nggak Anda berprinsip begini? Tuhan, pakai saya. Nyatakan kehendak-Mu di dalam diri saya. Nyatakan kehendak-Mu di dalam diri saya. Dan walaupun itu susah. Walaupun itu akan membuat saya menderita. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup saya. Yang ketiga, untuk hidup bagi Tuhan tadi, yang pertama menekuni firman-Nya. Yang kedua mencari tahu kehendak-Nya. Dan yang ketiga bersemangat. Bersemangat. Ya. Bersemangat untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan dengan semangat. Kalau Anda bilang, Pak Suwento saya hidup bagi Engkau saja. Terus Anda lemes-lemes. Tiap hari lemes-lemes. Saya akan bilang apa? Kamu bikin susah saya. Betul nggak?
Kamu mau hidup bagi saya, tapi lemes gitu. Bagaimana kamu hidup bagi saya dan kamu lemes begitu terus? Ya loh? Kamu hidup bagi saya ulang tahun kamu lupa. Betul nggak? Ya. Kamu hidup bagi saya perlu kamu untuk supaya bawa mobil, kamu entar di mana? Gitu. Bagaimana kamu hidup bagi saya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup bagi Yesus. Semangat. Semangat. Sama dengan ready, siap sedia bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Semangat, siap sedia setiap saat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup bagi Yesus, saya hidup bagi Yesus. Kita tahu goal gereja ini ada, hanya ada 2 tujuannya. Dengar baik-baik. Gereja ini hanya ada 2 tujuannya. Menyelamatkan orang yang akan binasa, masuk ke neraka. Sudah selamat bawa masuk, diajar supaya mengerti, tahu kebenaran. Kemudian bisa lagi sebagai alat untuk menyelamatkan yang lain lagi. Sudah selamat bawa masuk lagi, diajar lagi. Ulang-ulang begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini tujuannya gereja didirikan begitu. Sekarang dalam poin ini, Anda ada bagian di mana? Anda ada bagian di mana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semangat. Saling memberi semangat satu dengan yang lain. Tadi malam bukan saya yang khotbah. Saya kata sambutan sebagai rektor. Tadi malam kata sambutan saya bilang begini. Kalau Anda sakit, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Tadi malam Anda tidak datang. Saya bisa maklum. Tapi kalau Anda tidak datang pada saat wisuda mahasiswa, doa pengutusan mahasiswa, yang sudah tamat, Anda tidak datang, saya kecewa berat. Saya kecewa berat. Mengapa? Anda tahu, GITS itu adalah proyek utama kita. Proyek utama. Dan saya, gembala, semuanya, dosen, menghabiskan banyak waktu untuk GITS. Karena GITS ini memproduksi hamba Tuhan. Kalau GITS berhenti, maka tidak ada lagi jemaat Alkitabiah tambah. Betul nggak? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tenaga terbesar boleh dikatakan gereja ini telah ditaruh kepada GITS ini. Waktu. Kalau jadi gembala sidang nggak ada sekolah teologi atau nggak. Khotbah hari Minggu, Rabu gitu. Tapi yang bikin sibuk ini adalah GITS. Yang peras otak, peras energi semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi jemaat Grafe banyak enggak begitu ambil pusing. Sudah diumumkan di medsos juga ulang-ulang. Saudara yang saya kasih dalam, Anda tidak datang. Anda tidak datang. Tapi mau hidup bagi Yesus. Aneh juga saya. Mari kita hidup bagi Yesus. Amin. Sekarang enggak berani kamu ya. Hidup bagi Yesus. Saudara yang saya kasih tahu. Kita perlu saling menyemangatkan satu dengan yang lain. Saling menyemangatkan saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hidup bagi Yesus. Kita tahu bahwa mereka dididik sekolah 4 tahun. Oh, capek. Ngajar 4 tahun itu capek. Saya bilang sekarang saya tidak banyak mengajar. Tadi malam itu ulang tahun GITS yang ke-20 juga. Tapi 20 belasan tahun yang lalu, saya ajar hampir semua pelajaran. Dari pagi-pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Saya mengajar hampir semua pelajaran. Semua tenaga dicurahkan. Supaya apa? Menghasilkan banyak penginjil, gembala semuanya. Supaya bisa bangun jemaat di mana-mana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mau hidup bagi Yesus. Seperti apa hidup bagi Yesus? Kadang-kadang di grup medsos semuanya. Ada banyak orang membuat slogan yang sangat manis. Indah dibaca. Luar biasa. Saya sampai berpikir, hebat juga otaknya ya. Bisa pilih kata-kata yang bagus-bagus begitu ya. Tapi dijalankan belum tentu. Betul nggak? Nggak bisa punya dijalankan.
Nggak applicable. Gitu. Nggak bisa dijalan. Cakep. Gitu. Pantun lagi. Waduh. Kok dia bisa cocok semuanya gitu. Tapi nggak bisa dijalankan punya. Nggak applicable. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu saya mau mengajak Anda. Tadi malam dalam kata sambutan. Saya bilang kalau jemaat Grafe. Kalau Anda sakit lah. Anda betul-betul tidak bisa datang. Alasannya sungguh. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Saya bilang tapi kalau Anda tidak datang. Wisuda. Pengutusan. Kita mengutus ke Manado. Mengutus ke Bali. Sana. Anda tidak datang. Ikut menyaksikan. Ikut memberi dukungan. Saya bilang Anda salah besar. Rasul Paulus bilang apa? Dia bilang sebenarnya Rasul Paulus juga capek. Aku katanya lebih baik katanya. Kalau pergi kepada Tuhan lebih baik. Tapi katanya lebih perlu lebih perlu aku tinggal karena kamu. Lebih perlu. Lebih baik dia mati dan pergi kepada Tuhan. Itu paling baik sudah, nggak usah kerja lagi. Ya. Tapi lebih perlu. Karena kalau bicara perlu itu karena ada sesuatu yang mau dikerjakan. Lebih perlu saya tinggal demi kamu. Karena pekerjaan masih banyak. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya katakan pekerjaan di depan kita banyak sekali. Terutama jemaat Grafe, mahasiswa, penginjil semuanya. Yang mengerti kebenaran. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kebenaran itu bisa diestafetkan, disampaikan. Siapa lagi kalau bukan orang yang sudah mengerti yang melakukan itu. Yaitu kita semua. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Filipi pasal 1 ayat 21 ini. Bukan sekedar slogan. Tetapi betul-betul kita hayati dan kita hidupinya. Dengan sungguh-sungguh. Gimana? Anda setuju semua? Wah, sedikit yang jawab. Waduh. Anda setuju semuanya? Oke. Kalau gitu kita berdoa.